saat ini nih ada negara yang lagi bertikai, yang lagi menjadi sorotan internasional ya. Satu ada Ukraina dan Soviet, satunya ada Israel dan Yordania. Ini lagi bertikai. Gimana selaku tokoh perdamaian menanggapi hal tersebut? What are your thoughts on the war of the world? You know, if children, if youth were to learn in school Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat VOP, Vision of Peace. Selamat siang, apa kabar semuanya? Yang pastinya baik. Dalam kesempatan kali ini kami berkesempatan mewawancarai founder dari VOP dalam rangka launching buku terbesar, buku perdamaian terbesar di dunia, seperti itu ya. Baik, di sini ada Miss Cheryl. Apa kabar? How are you now? Thank God, I'm doing well. How are you, sir? Baik, sangat baik. Bapak bagaimana? Ya, alhamdulillah saya baik terus pokoknya ya, baik terus dan sehat terus. Dan di sebelahnya ada Natasha. Apa kabar? Baik, terima kasih Pak Acong. Baik. Sebelum masuk pertanyaan, intermezzo dulu ini. Kan Miss Cheryl ini dari Amerika. Kapan sudah datang ke Indonesia ini? When did you arrive from America? Oh, I came in last night. I arrived to Jakarta. It was just before 11 p.m. at night. Kemarin malam sebelum jam 11 katanya. Baik, datang ke Indonesia untuk launching buku nih. Dan semua masyarakat tahu bahwa Miss Cheryl ini adalah tokoh perdamaian ya, yang dari PBB. Langsung pertanyaannya, apa yang memotivasi Miss Cheryl ini untuk selalu mengkampanyekan perdamaian? Said that everybody here already know you as the peace symbol. What are your motivation to always want to promote peace? I believe it is an obligation for each of us, for you, for Natasha, for myself, to promote peace, because that is a commandment for every individual, regardless of faith, to pursue peace in the name of humanity. Adalah sebuah kewajiban sebenarnya buat kita semua untuk terus mempromosikan perdamaian, karena kita adalah manusia, kita harus terus menjadi manusia yang mempunyai kemanusiaan. Baik. Satu tugas yang mulia ya, karena menyuarakan perdamaian. Dalam setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Kalau menurut saya tak sedikit ini dalam menyuarakan perdamaian itu memerlukan banyak sekali pengorbanan ya, baik waktu ataupun secara materi. Nah, uang itu dari mana, Miss Cheryl itu? Apa untuk mengkampanyekan itu? Keuangan itu dari mana sumber-sumber itu? Said that what you're doing now must have been having sacrifices. What are the sacrifices have you made to create and to promote peace? From time, financially, or everything? What have you sacrifices? I don't perceive this as a sacrifice on my part. I perceive it as a privilege because I have been embraced by the Dematra family as Granny Cheryl, and as a grandmother to be able to give to my Indonesian family and everybody with whom they engage my love, my vision of peace, and to work together to share that with all the youth
here in the Republic, it's a privilege, and I'm humbled by it. Jadi katanya sebenarnya bukan pengorbanan ya, lebih ke sebuah kehormatan katanya. Jadi dia tidak pernah memikirkan untuk semua pengorbanan-pengorbanan itu, karena menurut dia untuk datang ke Indonesia mempromosikan perdamaian sudah sebuah kehormatan yang akan terus dia ingin lakukan ke depannya. Baik, sebuah kehormatan yang menyuarakan perdamaian ke Indonesia. Sampai saat ini, apa respon dari pemerintah Indonesia? Respon dari pemerintah Indonesia terhadap Miss Sheryl ini, karena Miss Sheryl ini sudah gigih sekali menyuarakan perdamaian. Seharusnya kan pemerintah langsung merespon itu ya, seharusnya. Sampai saat ini apa yang sudah direspon oleh pemerintah Republik Indonesia? Is that has the government helped the VOPI, the government of Indonesia, help VOPI? For the most part, the Visions of Peace initiative is really the achievement of volunteers, of individuals on different islands who have joined together in order to work with children in public schools, private schools, parochial schools, orphanages, to teach the golden rule, the ethic of reciprocity, do unto others as you would want to have done to yourself, and don't do to another what you would not want to have done to yourself. Jadi katanya Princess Sheryl, sebenarnya pemerintah sudah sangat membantu nih Visions of Peace dengan kita kemarin pergi ke lapas-lapas anak Indonesia, lalu pergi ke berbagai pesantren, ke sekolahan-sekolahan negeri dan juga sekolah lainnya. Jadi merasa bahwa sebenarnya pemerintah sudah mengapresiasi kok dengan mengizinkan kita melakukan acara Visions of Peace ini dengan ribuan anak, dan berharap kedepannya tidak akan dipersulit dan terus untuk mempromosikan Golden Rule ini, etika timbal balik ini. Baik, harus yang namanya perdamaian, kita menyuarakan perdamaian memang tidak boleh ada yang menghalang-halangi. Kembali ke buku, di sini ada buku ya, buku terbesar ya, buku perdamaian terbesar. Nah, sudah adakah respon dari MURI? Jadi sebenarnya bukan dari MURI, kita sudah mendapatkan rekornya dari Royal World Records, itu berpusat di Amerika. Mereka dan tim sudah melihat dan memverifikasi bahwa buku ini patut dan dapat memecahkan rekor dan dapat menjadi rekor buku terbesar dengan pesan perdamaian. Oke. Ada nggak perencanaan untuk mendaftarkan buku ini ke MURI? Are you planning to? Well, this book already set the record for the largest book, right? Do you want to beat other records for? We're not out to set any more records. What we are out to do, this culminates 5 years of seeing what the youth of Indonesia, how they expressed their vision of a peaceful tomorrow. So what I'm looking forward to, since we're in year 6 now, when we reach the 10th year of the Visions of Peace initiative, to do another book celebrating a tribute to the youth of Indonesia and their vision of a peaceful tomorrow. Oke. Di Indonesia ada namanya Pusat Perpustakaan Negara. Adakah buku ini akan juga ditaruh di Perpustakaan Negara? Jadi sebenarnya buku ini akan kita museumkan, tapi masih kita cari dulu nih apakah tempat yang persis yang cocok ada di mana. Dan kalau untuk Perpustakaan Negara, saya rasa sarannya bagus sih dari Pak Acong, akan kita coba tampung lalu akan kita diskusikan lagi. Nah, baik. Kalau dari Miss Sheryl seperti apa? What are your thoughts if this book going for the Library of Indonesia? And then I said that we're going to do it in the museum, right? Correct. Yeah. No, I echo everything that Natasha just said to you. Sama katanya jawabannya. Baik. Di sini ada buku terbesar dan tertebal.
apa yang dimaksud dengan buku terbesar? Apa yang cetakannya itu besar atau isinya yang banyak atau seperti apa? Ukurannya untuk terbesar, ukurannya kan ini besarnya ini A1 kan ya, ada persisnya berapa cm kali berapa cm, itu ukuran terbesar yang pernah, buku dengan tema perdamaian terbesar yang pernah ada gitu. Besarnya cm-nya sedikit melebar ya mungkin. Berbicara masalah perdamaian, tanggapan Miss Sheryl masalah negara yang sedang bertikai saat ini ya. Ini sebentar, semisal nih saat ini nih ada negara yang lagi bertikai, yang lagi menjadi sorotan internasional ya. Satu ada Ukraina dan Soviet, satunya ada Israel dan Yordania. Ini lagi bertikai. Gimana selaku tokoh perdamaian menanggapi hal tersebut? What are your thoughts on the war of the world? You know, if children, if youth were to learn in school and from their parents the golden rule, if they would learn how to do for one another as they themselves would want to be treated, then the world would be a better place. We wouldn't have extremists being able to reach out and touch the young and turn them into suicide bombers. We need to really work together around the world, every country, to teach our children to cherish peace, to work to peace. Because if we don't, then my fear for my grandchildren is that it will be a more violent, it will be a deadlier world where all are at risk. Jadi kata Princess Sheryl adalah semua negara harus bersatu dan harus lihat nih kalau isu ini sangat penting, isu perdamaian, karena dia melihat bahwa banyak anak-anak yang menggunakan vest dengan bom bunuh diri dan lain-lain, dan saat dia melihat berita dan melihat itu, dia teringat akan cucu-cucunya nih. Jadi dia merasa bahwa makin harus membara lagi untuk mempromosikan perdamaian, terutama kepada generasi muda, biar mereka tidak menjadi dan mencontoh yang terjadi di luar sana seperti perang-perang. Nah, itu mungkin Miss Sheryl juga sering melihat TV, juga melihat berita juga ya. Jadi dari korban-korban perang itu, kehancuran anak-anak itu, nah, gimana menanggapi korban-korban seperti itu, khususnya anak-anak ya, korban untuk anak-anak, baik itu di Yordania, di Ukraina atau yang lain-lain. What are your thoughts that should be done to the kids of war, of the refugees war? What do you think should be done to them? The children who are refugees, who have been victims of war, need to receive therapy. They need to be given the care. Their fears, their hurt, their feelings and emotions need to be heard by professionals, and then they need to be given the love and knowing. They have to understand they're not lost. We hold them, we cherish them, we want to remember them, acknowledge them, and help them get back on a solid footing. There are no easy answers, and there are no guarantees. Jadi yang harus dilakukan adalah konseling dan harus terapi. Mereka harus disembuhkan secara mental dan juga fisik, terutama mentalnya ya, karena ini pasti mereka akan sangat kecewa dan lain-lain, dan itu akan mempengaruhi masa depan mereka. Itu yang pertama harus disembuhkan dulu. Dan selanjutnya adalah ya itu, belajar tentang golden rule, tentang etika timbal balik. Sedikit menyimpang, suhu politik Indonesia saat ini sedikit memanas ini.
menjelang pemilu 2000 Pilpres ya 2024. Mungkin Miss Sheryl juga melihat peta politik Indonesia saat ini di Indonesia menjelang 2024 kan memanas. Menanggapi hal seperti itu, ada nggak saran nih supaya Sheryl, what are your advice? Like the election is coming up, there will be a lot of fighting and everything. What are your advice to keep the country clear and safe and sound from all of it? You can ask me about the United States elections in 2024. It's not for me. I don't know enough about Indonesian politics to really give you an appropriate response. Katanya kalau mau nanya soal pemilu di Amerika mungkin dia jawab, kalau Indonesia dia nggak ikutan deh karena dia belum mengerti dan belum mempelajari. Pertanyaan terakhir ya. Ini sampai kapan akan terus menyuarakan perdamaian? VOP ini sampai kapan akan terus menyuarakan perdamaian, mengkampanyekan Until perdamaian? when VOPI will always voice peace. That is the mission statement of the Visions of Peace initiative. So as long as we are able to go forward, that's the message we will promote. Jadi selama Visions of Peace dan anak-anak ini masih ada, akan terus dengan perdamaian, jadi Visions of Peace akan terus maju. Oke. Baik pemirsa, sahabat VOP, tetap bersama kami dalam One Voice, satu suara, perdamaian, VOP.